Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman dalam menerima pelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, dengarkan dengan baik ya. Allah menciptakan makhluk dalam dua macam, yaitu makhluk yang nyata atau kelihatan dan makhluk yang gaib atau tidak kelihatan. Makhluk yang nyata contohnya ada manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, bintang, matahari, dan sebagainya. Adapun makhluk gaib seperti jin dan malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang wajib kita imani. Masih ingatkah kalian beriman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, betul. Rukun iman yang kedua. Anak-anak, apa sih makna beriman kepada malaikat Allah itu? Nah, makna beriman kepada malaikat Allah adalah 1. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat. 2. Meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Dan yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Malaikat bukan laki-laki atau perempuan. Malaikat tidak makan dan minum. Malaikat diberi akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Malaikat merupakan makhluk yang paling taat dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu berapakah jumlah malaikat Allah yang wajib kita imani? Ya, jumlah malaikat yang wajib kita imani ada 10. Untuk mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya, mari kita bernyanyi bersama. Anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada.
kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang cara menerima keberadaan malaikat Allah adalah dengan yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Dengan adanya malaikat Israel yang memiliki tugas mencabut nyawa kita, berharap nanti ketika kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau husnul khotimah. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya apa? Menuntut ilmu, mengunjungi karib dan kerabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah itu seperti apa? Yaitu 1. Rajin beribadah. Orang yang beriman kepada malaikat, dia merasa senantiasa diawasi. Untuk itu, orang yang beriman akan memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan mengisi amal ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membaca Al-Quran dengan memahami artinya, mengerjakan sholat wajib dan sunnah, mengerjakan puasa wajib maupun sunnah, membayar zakat, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Perilaku yang kedua yaitu gemar beramal soleh. Orang yang beriman kepada malaikat senang mengerjakan akhlak mulia seperti berbakti kepada orang tua, menghormati guru, menghargai kepada sesama, menjenguk orang sakit dan mendoakannya, menolong orang yang kesusahan, serta senang bersedekah. Diingat dengan baik ya, semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, sekarang adapun hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, memotivasi kita untuk melakukan amal perbuatan baik. Yang kedua, mendidik kita untuk lebih berhati-hati. Yang ketiga, mendidik kita untuk mencontoh keutamaan malaikat. Dan yang keempat, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk kehidupan kalian semua. Mulai dari sekarang, rajinlah beribadah dan gemar beramal soleh sebagai cerminan beriman kepada malaikat Allah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokolnya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.